Shalom, selamat malam semuanya, teman-teman, brother and sister dari PD PKK Santo Kristoforus dan juga umat PD PKK Santo Kristoforus yang terkasih. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita bersama dapat berkumpul kembali, kita mengikuti PD khusus ya. PD khusus kenapa? Karena hari Senin yang lalu kita baru PD, hari ini kita PD lagi. Tapi kita semua pasti senang, terutama karena malam hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan pengajaran dari Bapak Wimpi Santoso yang sekarang berdomisili di Melbourne. Malam hari ini kita akan bersama-sama bersekutu, kita akan mendengarkan pengajaran, dan kita akan juga bersyukur, memuji, dan menyembah Tuhan. Mari kita buka persekutuan kita pada malam hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan penyertaan-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau hadir di dalam hidup kami. Dan pada malam hari ini Bapa, biarlah Engkau menyertai kami, terutama kami mau bersekutu, kami mau memuji dan menyembah Engkau. Bapak berkati Bapak Wimpi Santoso yang akan membawakan pengajaran, dan juga kepada Brother Jimli yang akan memuji dan menyembah sebagai worship leader dan juga sebagai pemusik. Biarlah Engkau menyertai persekutuan doa kami dari awal sampai akhir, dan kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kemuliaan-Mu. Dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kepada Brother Jimli kami persilakan. Oke, salam semua. Kalau tadi kita sudah berdoa dan mengucap syukur, saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Kita membawa segenap pikiran kita, hati kita, mulut kita, seluruh keberadaan kita untuk memuji Tuhan. Karena ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka ada sukacita yang mengalir, ada roh yang mengalir dalam hati kita. Saat ini kita angkat pujian ini, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Kita mau datang memuji Tuhan bersama-sama. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Sekali lagi. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji-Nya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Dan
gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Sungguh Yesus Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Dialah Raja kita percaya. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dialah Allah kita, Allah yang luar biasa, Raja segala raja. Kita mau puji sembah Dia. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Sekaranglah puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah berkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Kita nyatakan iman kita. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Raja perkasa, Yesusku Allah beriman, Yesus Raja. Sekali lagi. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan, Kaulah Raja mulia, Tuhan, Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang dahsyat, Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Tuhan. Karena Engkau sanggup, Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau dengan kuasa-Mu, Tuhan, dengan kasih-Mu, Tuhan, sanggup memulihkan kami, sanggup melawat hati kami. Saat ini, Tuhan, kami mau tenangkan hati kami, Tuhan. Kami mau bawa Engkau, Tuhan, dalam diri kami, Tuhan. Keberadaan Engkau, Tuhan, saat ini kami percaya, Tuhan. Kami mau bayangkan, Tuhan, pada saat ini, Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau angkat pujian ini, Tuhan, bersama-sama, Tuhan. Bahwa Engkau sanggup, Tuhan, memulihkan, menyembuhkan hidup kami, Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah
Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Sama-sama angkat tanganmu. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Angkat hati dan tanganmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Kami percaya pemulihan-Mu terjadi. Kami angkat hati kami memuji menyembah-Mu. Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la la. Sama-sama kita mengangkat pujian ini, sama-sama kita menyembah Tuhan. Engkau Allahku dahsyat.
Rasakan kuasa Allah bekerja saat ini memulihkan kau. Saya percaya Yesus memeluk engkau saat ini. Dia tidak pernah meninggalkan kau sedetik pun. Allah yang sadai, Allah besar, yang sanggup mengatasi segala problem engkau. Mengalirkan kuasa kasih-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan melingkupi kami semua saat ini Tuhan. Karena kami percaya kuasa-Mu sungguh dahsyat Tuhan. Engkau Allah yang sadai Tuhan. Engkau Allah maha besar Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, perawatan-Mu Tuhan, urapan baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Biarlah hati kami terus memuji Engkau Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan kami telah siap menerima setiap firman-firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Wimpi Tuhan. Biarlah Kau berkati anak-Mu Tuhan. Kau urapi mulai dari ujung kepala sampai ujung kakinya Tuhan. Biarlah setiap apapun yang boleh disampaikan menjadi firman-Mu Tuhan, yang boleh tertanam dalam hati kami Tuhan. Mulai boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh mengamini setiap firman-firman-Mu Tuhan. Boleh berakar, tumbuh, dan berbuah Tuhan. Dan menghasilkan buah yang luar biasa Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat Tuhan. Melalui firman-firman-Mu Tuhan. Berkatilah. Dan inilah saat waktu-Mu Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan, Mimpi. Shalom. Oke, dengar ya? Bisa dengar? Oke. Ya, malam ini kita kembali berkumpul dan saya percaya bahwa sekali lagi Tuhan tidak menyatakan di dalam firman-Nya bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam namanya dalam satu tempat ya. Kita berbeda-beda tempat tapi kita tahu Yesus hadir di tengah kita. Dan malam ini saya coba sharing tentang bagaimana kita sebagai orang Katolik, sebagai murid Yesus, kita diajak oleh Santo Paulus untuk punya pikiran Kristus dan bagaimana Paulus menemukan di dalam di dalam mengubah cara berpikir kita Paulus menemukan rahasia sukacita katanya. Ya.
Dan mari kita lihat apa yang Paulus alami, apa yang Paulus percayai, dan apa yang gereja juga dari 2000 tahun ini terus menjaga kebenaran firman Tuhan ini. Ya, yang pertama kita mau lihat, tentu saya kasih Tintin waktu itu tentang Filipi 2. Ya, Filipi 2 tentang ayat 6 sampai 11 itu bicara soal bagaimana Yesus menjadi model kita, dia merendahkan diri sehabis-habisnya. Pak Steve dengan saya ada banyak kali kita mendengar pengajaran ini dan kita semua bergumul dengan pengajaran ini. Saya bersyukur sekali lagi PD Christophorus ini juga yang bawa saya setelah saya pulang ke Jakarta waktu itu, mereka melayani waktu Charni sakit dan lain-lain, dan Tuhan memberkati sekali. Dan Paulus menyatakan sebelum kenosis,m sebelum Paulus menuliskan yang gereja katakan the hymn of Christ, nyanyian pujian Kristus, ya. Bagaimana Kristus merendahkan diri, Filipi 2. Tapi sebelum itu kita lihat juga Paulus ternyata menemukan hal yang apa? Yang saya rasa ini dia hak kita sebagai seorang murid Kristus, yaitu Filipi 4. Ya, kita lihat konteks dari Filipi 2 ke Filipi 4 dikatakan demikian. Ya, Filipi 4 katakan demikian. Ayat 4, bersukacitalah saat saudara diberkati dalam Tuhan. Firman Tuhan nggak bilang gitu. Ya. Firman Tuhan bilang, Paulus menyatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Saudara, saya diberi kesempatan oleh Tuhan saat saya ada di Roma, ada banyak saudara mungkin yang traveling, ya, pergi jalan-jalan ke Roma. Tapi hampir nggak pernah ada tur yang pergi ke tempat penjaranya Paulus. Nah, ada berapa kali saya pergi ke penjara Paulus, di mana di Roma itu, ya, dia ditahan di bawah tanah, tempat yang sangat humid, yang nggak ada ruangan, yang nggak ada jendela, nggak ada apa-apa. Jadi di bawah tanah, dia makan di situ, buang air di situ, dan dia ditahan di tempat itu. Dan kemungkinan besar dia menulis soal kepada umat di Filipi ini di bawah penjara itu. Dan saat dia dalam keadaan yang sulit demikian, dia katakan ayat keempat, bersukacitalah senantiasa. Nah, saudara, ini bukan satu teori sebagai murid Kristus. Ini bukan sesuatu yang baik-baik aja, ya, yang di udara sana gitu, ya. Tapi Paulus alami. Bahkan dalam saat dia di penjara pun, sukacita Tuhan itu nggak hilang, katanya. Makanya dikatakan bersukacita senantiasa. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat ke-6. Ini ayat yang terkenal kan juga, ya, yang sangat kita kenal. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ke-7 yang kita kenal juga, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara lihat, Paulus katakan ada sukacita senantiasa, ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saudara, saya sangat jauh dari firman Tuhan ini. Dalam arti, ada banyak kali saat saya mengalami kesulitan, saya tidak alami. Kok kemana Tuhan? Dan saat itu saya bergumul di dalam hidup rohani saya. Tuhan, apa yang saya alami? Bagaimana firman Tuhan saat dikatakan bersukacita senantiasa, damai sejahtera Allah ini melampaui akal budi saya. Nah, mari kita lihat yang Paulus pahami, yang Paulus temukan yang dikatakan rahasia tadi, ya. Ayat ke-11 dikatakan demikian. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar. Perhatikan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Ya, Paulus tahu apa itu kurang. Ya, dia bahkan dikatakan semalam-malaman di perahu waktu dia pergi ke Roma itu, dia lapar, dia telanjang, disesah. Dia bilang dia tahu apa itu kekurangan, tapi juga dia tahu apa itu kelimpahan. Di dalam segala hal, di dalam segala perkara, coba perhatikan, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Dengan kata lain, Paulus katakan,
I know, saya tahu apa rahasianya. Ya, ini yang kita mau bahas malam ini. Apa rahasia yang dikatakan bersukacita senantiasa? Hendaklah damai sejahtera Allah itu yang bertakhta di hati kita, yang melampaui segala akal budi manusia. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku dalam hal kenyang maupun hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Nah, saudaraku yang kekasih, malam ini kita mau lihat konteks dari Paulus menyatakan ini. Dia melihat karena dia menulis Filipi 3 yang dikatakan yang masa laluku sebagai sampah dan aku ingin terus mengenal Kristus juga dengan misteri kesengsaraannya, ya. Tapi kita mau lihat malam ini dari Filipi 2. Nah, coba kita lihat. Kita kenal Filipi 6 sampai 11 yang tadi saya katakan, nyanyian agung untuk kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi ayat 1 sampai 5 kita lihat dulu sebelum nyanyian pengagungan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Dalam nama Kristus semua lutut akan bertelut. Mulut akan mengaku Yesus itu Tuhan. Tapi sebelum itu ayat 1 sampai 5 dikatakan demikian. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan doa, ada kasih mesra dan ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sefikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan yang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudara, mari kita masuk lebih dalam malam ini dengan melihat rahasia itu yang Paulus temukan. Ya, yang Paulus katakan ada tadi, hendaklah engkau sehati sefikir. Ya, yang ada di dalam pikiran Kristus tentu. Dengan kata lain, Paulus katakan, hendaklah cara kamu berpikir terus diubahkan hari lepas hari. Yang pertama adalah cara kita berpikir. Yang kedua adalah, hendaklah engkau satu kasih, saling mengasihi. Saya nggak akan capek-capek. Saya hidup di dalam komunitas nggak tahu berapa tahun ini. Dari KKKA sampai saya di ICP tinggal sama-sama dengan macam-macam kebangsaan orang, macam-macam kemauan orang, latar belakang. Kita mengerti. Pada saat Paulus hendaklah engkau saling mengasihi seperti Kristus. Ada tindakan kasih yang Paulus katakan, hendaklah engkau lakukan itu hari lepas hari. Saudara yang kekasih seperti istri saya, kalau saya katakan, I love you, Charni, saya sayang sama kamu. Dia nggak akan begitu aja. Kalau ditanya, kapan saya mencintai Charni? Kapan saya nggak bisa jawab karena saya percaya kasih itu adalah berkembang terus ya. Ada satu perjalanan, semakin lama saya semakin mengasihi, semakin menyayangi. Nah, saudara yang kekasih, hari lepas hari saya harus lakukan sesuatu, ya, hal-hal kecil untuk dia. Atau pada saat saudara sikat gigi aja pagi atau malam, kan nggak ada efek langsung. Tapi kalau kita lakukan terus dan menerus tiap hari kita lakukan, tentu gigi kita sehat. Kalau saudara sering ke gym yang badannya mau besar, ya, yang cowok-cowok nih, kan kalau saudara pergi ke gym sekali kan nggak mungkin ada hasil. Atau, saya mau 9 jam hari ini di gym, nggak akan ada hasil. Tapi kalau setiap hari setengah jam, 1 jam, setiap hari setengah jam, setiap hari, saudara membentuk itu. Saudara sama dengan ini. Saudara tidak bisa jadi murid Yesus dengan 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 10 tahun, nggak bisa. Terus ini adalah perjalanan kita untuk menjadi sama, serupa dengan Kristus. Baik di dalam apa? 1, pikiran kita, cara kita berpikir, dan juga dikatakan di dalam tindakan kasih. Jadi nggak ada dari kita yang udah lulus. Setuju ya semuanya? Khususnya yang dari PD Christophorus ini. Saya ambil konteks ini sebenarnya dalam konteks komunitas-komunitas yang ada. Kalau saudara yang bukan di Christophorus, saudara punya komunitas lain. Pikiran yang diubahkan dan cara kita mengasihi yang terus-menerus saudara lakukan konsisten. Ya. Di dalam apa? Paulus katakan,
di dalam kerendahan hati. Nah, ini yang kita mau bahas sekarang. Bagaimana apa yang dimaksud dengan kerendahan hati? Ya, lakukan itu dengan kerendahan hati seperti Kristus. Saudara yang kasih, banyak orang katakan, oh kerendahan hati itu apa ya? Selalu, oh saya yang salah, saya nggak bisa, yang lain lebih baik. Bukan soal itu. Saudara perhatikan, kerendahan hati yang Paulus katakan, kalau kita ingin bersukacita, kalau kita ingin sungguh-sungguh damai sejahtera Allah itu sungguh-sungguh hadir, diberikan kita rahmat Tuhan untuk punya damai itu. Perhatikan ayat ketiga dikatakan demikian. Yang pertama, ada 3 hal Paulus katakan, apa itu rendah hati? Yang pertama adalah yang jangan menganggap yang lain lebih utama dari dirinya, ya. Menganggap yang lain lebih utama daripada diri itu yang pertama. Saudara, kerendahan hati adalah praktikal, suatu hal yang praktis sekali, menganggap yang lain lebih dari dirinya, lebih dari diri saya. Gampang nggak? Enggak. Saudara sudah berhasil apa sudah lulus? Enggak. Kita semua berjalan. Tadi yang saya katakan, saya mengasihi Charni ini perjalanan. Udah 30 sekian tahun menikah. Ini perjalanan hari lepas hari. Saya seperti menabung, ya, konsisten. Saya mengasihi dia. Saya lakukan sesuatu. Bukan dengan cara berpikir saya, tapi saya lakukan sesuatu. Sama, saudara. Saudara menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Yang kedua, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Saudara lihat, ini kan kecenderungan kita semua. Menganggap saya lebih dari yang lain. Kepentingan saya. Yang ketiga adalah, tetapi juga kita perhatikan kepentingan orang lain. Saudara yang kekasih, ini praktik. Ini praktis yang kita lakukan. Saudara, di Kristoforus saya tahu persis ada saudara-saudara kita yang mempraktekkan bagaimana cara menegur, memberikan selamat, menolong dengan berkat-berkat yang mereka terima. Saudara, jelas sekali kita nggak usah pergi jauh-jauh. Saudara lihat di sekeliling saudara, lihat ini. Ya, saudara bandingkan sekarang. Bukankah kita lebih mudah untuk menghakimi satu sama lain? Kalau ada sesuatu yang salah, siapa? Kita langsung blaming. Kita langsung, apa itu blaming? Kita langsung menunjuk orang lain. Saudara, Paulus katakan, ayo, anggap yang lain lebih utama dari saya. Saudara, kalau saudara baca itu semua orang kudus, mereka nggak jadi orang kudus langsung. Mereka berjuang dari keegoan. Sampai mereka, yang saya ingat saya pikir Santa Teresa Avila katakan, pada saat dia berjalan, di dalam biografinya dia selalu melihat, mereka itu orang lebih suci, suster lain lebih suci dari saya. Saudara, itu bukan hanya lip service, bukan hanya dari mulutnya. Tapi sungguh-sungguh dia bisa belajar dari rahasia Paulus. Anggap yang lain lebih dari saya. Bukan untuk kepentingan saya, tapi harus dari kepentingan orang lain. Saudara lihat ini. Ya, Paulus menemukan sukacita itu ada di dalam itu. Nah, nanti dia akan lanjutkan tentu. Modelnya adalah Tuhannya. Tuhan kita semua. Saudara lihat itu ya. Jadi sekali lagi, juga Thomas Aquinas katakan, apa sih kasih? Thomas Aquinas katakan, kasih adalah selalu ingin to will the good of others. Selalu menginginkan, menghendaki kebaikan bagi yang lain. That is love. Itu kasih katanya. Saudara yang kekasih, kita semua berjuang ke arah ini. Kita semua, kita belum lulus, tapi nanti ada ayat-ayatnya yang Paulus tulis di sini. Kenapa kita bersuka cita? Kenapa kita memiliki damai sejahtera itu? Nah, sekali lagi, Paulus sekarang menulis dari 3 contoh kerendahan hati tadi. Apa kerendahan hati? Kalau saudara ingat sekarang, kerendahan hati adalah menganggap yang lain lebih dari saya. Tidak hanya mementingkan diri saya sendiri, tetapi saya juga melihat kepentingan yang lain. Saudara lihat itu, ya. Ini contoh yang nyata dari Paulus tentang kerendahan hati di dalam Tuhan Yesus tentu. Ya, nah, saudara yang kekasih, dari 3 contoh Paulus ini, sekarang Paulus menulis tentang the hymn, tentang nyanyian, pujian, pengagungan kepada Kristus. Ya, ayat ke-6 dikatakan, nah sekarang ini baru yang ayat yang kita kenal. Tapi sebelum ayat ini, Paulus menulis yang tadi. Ini dia rahasianya yang dia temukan di dalam Kristus Yesus. Ya, nah sekarang apa? Yang contoh yang Yesus berikan.
yang walaupun dalam rupa Allah, ayat kelima dulu ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Apa itu pikiran dan perasaan Kristus? Ayat ke-6 dikatakan, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara harus berkali-kali kita dengar firman Tuhan ini. Apa arti Yesus yang dalam rupa Allah? Nah, saudara yang kekasih, rupa Allah itu dalam bahasa Yunani aslinya dikatakan sebagai morphe, dari kata-kata metamorphosis. Ini yang terlihat, ya, yang apa ya, penampilan yang sangat terlihat, ya. Inilah Tuhan kita Yesus, yaitu dalam rupa Allah. Dia adalah Tuhan yang setara dengan Allah. Dengan kata lain, Yesus itu Tuhan. Dia pencipta semuanya. Paulus mengerti ini. Dia hanya dengan kehendak, dia bisa menciptakan karena dia adalah Allah. Nah, saudara yang kekasih, kalau di Indonesia nggak banyak pertanyaan tentang kealahan, keilahian Yesus. Tapi pada saat saudara pergi ke negara-negara yang orang lebih banyak berpikir, mereka mulai banyak tanya tentang Yesus itu Tuhan. Ya, Jesus is Lord, Jesus is God. Ya, nah saudara yang kekasih, Yesus dalam rupa Allah, saudara ingat ya, dalam rupa Allah, dan dikatakan dia tidak mempertahankan keilahiannya itu. Tapi bukan ini ya, perhatikan ini. Bukan artinya dia membuang kealahannya dan jadi manusia, tidak. Ya. Ingat Yesus pada saat Yesus bangkit dengan tubuhnya, ingat ya. Terus ada pada saat Yesus berjalan ke Emmaus, ada 2 murid Yesus, dan mereka berjalan bersama Yesus, tapi tidak mengenal Yesus. Karena apa? Firman Tuhan katakan juga di dalam Markus 16, Yesus ada dalam rupa yang lain. Tubuhnya sama, tetapi dalam rupa yang lain, yang sudah dimuliakan dengan kebangkitannya. Nah, saudara yang kekasih, dengan kata lain, saat Yesus yang serupa dengan setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan di suatu hal yang harus dipertahankan, dia jadi manusia. Bukan artinya dia membuang keilahiannya, tapi pada saat dia menjadi rupa manusia, dia tetap Allah dan dia tetap manusia. Dan ini yang gereja pertahankan 2000 tahun ini. Kealahan Yesus dan Yesus yang jadi manusia, yang dikatakan sebagai misteri inkarnasi. Yang kita dalam Natal ini adalah misteri Yesus. Misteri Tuhan jadi manusia. Saudara yang kekasih, dengan tadi yang saya katakan, hanya dengan kehendak dia bisa melakukan apapun. Dia menciptakan semuanya. Dan saat dia 33 tahun di dunia ini, bayangkan Yesus ya manusia sama seperti kita. Persis sama, bukan hanya dia tidak berdosa, tetapi Allah yang keilahiannya ada di dalam pribadinya dan dia 100% juga manusia. Nah, jadi sekali lagi dia hanya tidak menganggap kesetaraan itu, dan ini yang dikatakan sebagai kenosis,ism, sebagai merendahkan hatinya. Dia menumpahkan itu, dia tidak menganggap keilahian itu, dan dia jadi manusia sama dengan saudara dan saya. Oleh karena itu saudara bersyukur kalau kita orang Katolik, kita bisa mendapat tubuh dan darah Kristus, kita bisa menyentuh Yesus yang Tuhan, yang Allah adalah Raja, kita sentuh, kita alami secara pribadi, bahkan di dalam badan kita semua. Nah saudara, ayat ke-8 dikatakan, ayat ke-7 telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa Paulus menekankan? Bukan hanya Allah dengan keilahiannya, dia menjelma jadi manusia, supaya yang ilahi itu bisa menjamah kemanusiaan saya. Agar manusia saya ini satu saat nanti saya dibangkitkan dari antara orang mati dan bersatu dengan dia. Bukan hanya itu.
Paulus katakan bahkan Kristus bukan hanya jadi manusia, bahkan sampai mati. Bahkan mati di kayu, dia taat mati di kayu salib. Saudara, kita tahu persis, Yesus bukan hanya dia menanggung dosa. Saudara ingat waktu di taman apa itu? Di taman Getsemani yang Yesus tahu persis besok dia harus mati disalib, dia harus menanggung semua dosa manusia. Yang saat Yesus katakan waktu dia berdoa ada keringat darah kan? Keringatnya menjadi darah. Dan dia berdoa, Aba Bapa, segala hal mungkin bagimu. Kalau ini mungkin, lalukan cawan ini. Jangan aku mau sulit sekali. Yesus harus minum cawan, ada murka Allah kan? Seluruh murka Allah ada di dalam cawan itu. Apapun akibat konsekuensi dosa yang saudara dan saya sudah lakukan dan akan lakukan, konsekuensinya ada di dalam cawan ini. Semua manusia yang ada sebelum Yesus dan yang saat ini ada. Dan Allah murka terhadap dosa dan Yesus harus meminum dari cawan itu. Bukan hanya itu, kita tahu film The Passion of Christ. Yesus dihajar, itu kan the picture, itu kan gambaran bagaimana hancurnya tubuh Yesus. Ya, dengan mahkota duri, dengan mahkota durinya juga bukan yang bagus-bagus ya, mahkota durinya sebesar ini. Ya, dari semak gitu dianyam seperti helm, dipantek gitu, dia harus dipukul. Jadi ada duri-duri yang dari atas sampai keluar dari kepala Yesus. Dan seluruh malam itu Yesus sudah dihancurkan tubuhnya, ya seperti yang film itu. Jadi di salib itu sekarang kita lihat bahwa salib bukannya salib yang kita sering pakai sekarang. Zaman itu salib adalah sesuatu yang yang kematian yang paling menyakitkan. Ya, hanya budak, hanya orang yang paling jahat yang mati di salib. Bahkan orang Romawi nggak bisa mati di salib. Makanya waktu Paulus ditangkap, dia sebagai warga negara Roma, dia nggak bisa mati di salib. Dia makanya pergi ke Rom. Ya. Nah, saudara yang kekasih, tetapi salib juga bukan hanya untuk mematikan yang paling menyakitkan. Jadi orang Romawi nggak hanya ingin, oke, salibkan dia supaya dia mati. Bukan hanya untuk membunuh dia, bukan. Tapi ada hal yang paling memalukan di sana. Ya, hal yang dikatakan memalukan kenapa? Saudara, Alkitab katakan pada saat Yesus disalib, nggak ada wanita-wanita yang mendekat pada salib Yesus. Karena saat itu kemungkinan kebanyakan orang yang mati di salib itu ya dari pecut cemeti dari serdadu itu merobek-robek baju ya yang orang yang disalib sampai mereka telanjang bulat ya, naked, benar-benar telanjang bulat dan digantung di kayu salib. Ada hal mungkin menurut tradisi orang Yahudi sampai mereka tuh dipukul hal yang sangat privacy ya. Jadi dipermalukan sedemikian rupa, digantung di kayu salib, telanjang bulat dan sakit ya dengan paku yang di nadi yang besar ini hanya untuk mengambil nafas. Saudara bayangkan 3 jam Yesus disalib itu, Yesus hanya mengambil nafas itu sakit sekali karena syaraf itu dari tangan sampai ke kepala. Unbearable. Ya, nggak bisa kita bayangkan menyakitkannya tubuh Yesus. Tapi juga hal lain yaitu hal yang paling memalukan. Tidak ada lagi martabat manusia. Ya, saudara ditelanjangi di depan orang, diolok-olok, diludahi dan lain-lain. Saudara, kenapa Paulus tulis itu? Yesus Tuhan, setara dengan Allah. Yesus adalah Allah. Saat dia menjelma, dia bawa kealahannya. Ada di dalam diri seluruh manusia Yesus. Dan saat dia dipermalukan, ini yang contoh yang Paulus katakan, ini yang sampai serendah-rendahnya dia merendahkan diri. Sampai menjadi seperti budak. Dalam perjanjian lama dikatakan salib itu adalah the tree of shame. Ya. Orang yang mati itu dikutuk di sana. Ya, jadi sekali lagi hal yang sangat memalukan. Saudara, ini yang Paulus katakan, ini contoh kita sebagai murid-murid Kristus. Saudara nggak berhenti di situ. Makanya Paulus tulis ayat ke-9, itulah sebabnya. Nah, ini kalau ada sebabnya, saudara lihat ya, dari hal
dari hal kenosisme, dari hal pengosongan diri. Itulah sebabnya. Ini reaksi Tuhan Allah Bapa di surga, Allah Roh Kudus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus. Kata-kata meninggikan itu hyper, ya. Itu apa ya? Bukan hanya tinggi, bukan, tapi sangat meninggikan. Ya, meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, bayangkan, ada saatnya nanti, ya, semua penderitaan, apalagi saudara yang melayani, ya, semua saudara yang ikut Zoom ini, saya yakin dalam hal-hal apapun saudara melayani Tuhan Yesus. Dalam pelayanan Tuhan tentu ada pengosongan diri. Ada pada saat kita direndahkan. Saudara nggak bisa lewati masa-masa itu. Kita semua, saya rasa penderitaan ini Yesus panggil supaya kita bisa lebih dekat. Mengerti tentang Dia. Alami Dia. Kenal Dia. Ya, nah saudara, kita semua alami itu. Tapi bayangkan ada sukacita yang luar biasa saat itulah sebabnya Allah akan meninggikan Yesus. Nama Yesus di atas segala nama. Nama Yesus akan, semua nama akan bertekuk lutut. Baik yang ada di langit, semua, ya, semua makhluk di bawah bumi, di bumi maupun di bawah bumi, akan bertekuk lutut di hadapan Yesus. Yesus adalah Tuhan. Dan akan mengaku Kristus Tuhan Allah kita. Saudara yang kekasih, bukankah ini sukacita? Ini visi Tuhan untuk kita semua. Ini sukacita kita sebagai murid Kristus. Penderitaan kita tidak sebanding dengan kemuliaan yang Yesus janjikan. Yang Tuhan katakan, aku datang supaya aku bisa mengambil engkau semua dan membawa kepada Bapa di surga. Bukankah ini kemuliaan kita semua bersatu dengan Dia? Satu saat kita semua pasti akan bersatu dengan Dia. Dan Tuhan Yesus, Paulus katakan, ini rahasianya. Jangan capek untuk berubah pikiran. Jangan capek untuk mengasihi. Jangan capek untuk melakukan dengan kerendahan hati. Apa itu kerendahan? Menganggap yang lain lebih dari diri saya. Tidak melihat kepentingan saya. Saya ingin melihat kepentingan yang lain. Saudara, nggak gampang. Do it. Lakukan itu consistently. Lakukan itu terus-menerus. Makanya ada namanya community. Ada namanya komunitas. Saudara, Tuhan tidak hanya membentuk komunitas supaya rame-rame aja. Bukan. Supaya membentuk saudara dan saya dengan mengubah cara berpikir saudara. Dan bagaimana itu, apa itu mengasihi. Saudara, tidak mudah. Saya tahu persis tidak mudah. Saudara, tapi ada sukacita yang Paulus katakan. Ini rahasianya, ada sukacita. Allah meninggikan Yesus. Lalu dia lanjutkan, ya, saya akhiri dengan ini. Coba perhatikan. Dalam bahasa Inggris dikatakan therefore, oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia, hai saudara-saudara, lebih nggak kena. Tapi dalam bahasa Inggris, oleh karena itu, semua yang Yesus sudah berikan contoh dan nama di atas segala nama itu kan dengan cara merendahkan diri sampai mati di salib, dan Tuhan meninggikan Yesus. Dia menjadi Allah Tuhan, bukan menjadi artinya dia sebelumnya tidak, tapi Tuhan tinggikan supaya manusia bisa melihat ini dengan cara apa sih kasih? Dengan cara merendahkan hati mereka. Saudara, Paulus katakan, therefore, oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kita sudah diberi keselamatan, sudah. Yesus sudah menangkan kita, sudah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita lebih dari pemenang. Amin. Tapi Paulus kata, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ubah cara kamu berpikir. Ubah cara bagaimana yang kita semua nggak sulit mengasihi. Karena kita semua punya egois, kepentingan diri sendiri. Paulus katakan tidak. Jangan. Kalau kamu mau bersukacita senantiasa, kalau kamu mau mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kerjakan keselamatan itu. Caranya bagaimana? Dengan cara merendahkan diri kita seperti Yesus. Amin. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan hanya seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
Perhatikan ayat ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, perhatikan, bukan saya, tetapi Allah yang mengerjakan. Saudara, ini bukan ide, teori, bukan. Kalau saudara rindu untuk menjadi seperti Yesus, yang punya pikiran seperti Yesus, mengasihi seperti Dia, Allah akan mengerjakan. Makanya kita mengalami kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin enggak? Semua kita alami. The charismatic renewal ini adalah pembaharuan di dalam gereja kita. Kita semua alami bahwa Allah sekarang yang mengerjakan di dalam saya. Kehendak pikiran saya, my will, kehendak saya, diubahkan hari lepas hari. Tapi satu hal, saudara tidak bisa lewati yang namanya penderitaan bersama Kristus. Saya nggak tahu saudara, ya berapa tahun kita melayani, saya tidak percaya sama sekali orang yang melayani Tuhan tidak akan menderita. Tuhan sendiri dia alami itu, supaya Paulus sendiri alami kok sebagai murid Tuhan. Makanya dia tulis. Tapi jangan kerjakan dengan dirimu sendiri. Tuhan, Allah lah yang akan mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Perhatikan ini. Ini yang kita suka jatuh nih semua. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jangan ngomel dalam pelayanan pada Tuhan. Jangan saling menghakimi. Ya, kalau saudara dalam rapat silakan, tapi setelah rapat ada keputusan, itu keputusannya. Ya, tentu sekali lagi sebagai organisasi saya nggak bicara soal organisasi, nanti kita akan beda tema ya. Tetapi semua ini lakukan kerendahan hati dengan tidak grumbling, tidak bersungut-sungut. Ingat ya, saat kadang-kadang ada keluarga yang kadang-kadang sama anaknya bilang, kalau kamu tidak mau makan, coba lihat bangsa Israel. Ya, dikasih Tuhan nggak mau makan. Tuhan kasih apa? Tuhan kasih ular dipatok sampai mati. Jadi, nah, saudara itu perjanjian lama ya. Tapi artinya apa? Jangan bersungut-sungut, jangan ngomel-ngomel. Ayo bersyukur, berterima kasih. Kenapa? Tuhan yang kerjakan di dalam saya. Tuhan yang janjikan di dalam penderitaan saya yang singkat di dunia ini. Saya mengikuti Yesus dengan jatuh bangun. Ya, saya mengikuti Yesus juga dengan cara denying myself, apa itu? Pikul salib dan deny myself, ya, ngerti semuanya dengan anyway, ya. Jadi dengan kata lain, mari kita sama-sama lakukan ini, jangan dengan bersungut-sungut, tetapi juga dengan rasa syukur. Ya, saya harusnya saudara bisa lanjutkan nanti di rumah. Semua ayat-ayat ini Paulus katakan, ini rahasianya. Sampai ayat 19 dan selanjutnya, Paulus kasih 2 contoh orang yang sangat rendah hati di hadapan Paulus, yaitu Timotius dan Epaphroditus. Ini contoh rendah hati. Mereka sampai mau mati. Saudara perhatikan saya. Semua murid Yesus, dia memberikan nyawanya. Dia memberikan nyawanya, disesah, dihajar, dibunuh, disalib, disesah, dan lain-lain. Hanya karena Yesus. Dan Paulus menulis, ini rahasia sukacita. Karena apa? Di dalam semuanya itu, Yesus yang akan memenangkan kita. Yesus yang diangkat oleh Bapa dan Roh Kudus di atas segala nama. Dan Yesus itulah Tuhan. Dan semua lutut akan bertelut. Dan semua lidah akan mengaku, Yesus itu Tuhan. Saudara, ayo jangan berputus asa. Ini sukacita kita semua. Ini visi kita semua. Melihat Yesus dimuliakan. Dan Yesus berikan itu. Dengan cara apa? Bukan dengan hebatnya dia. Bukan dengan luar biasanya dia. Bukan dengan cara, I'm a Superman. Bukan. Tapi dengan cara dia merendahkan dirinya. Sampai mau mati di kayu salib. Dipermalukan, ditelanjangi, dihajar, diludahi. Saudara kasih, tidak ada contoh lain. Nah, tapi saya bisa melihat saudara-saudara saya yang masih ada di sekitar saya. Saya bisa kasih contoh, saudara. Ya, nama-nama itu. Saya tahu persis bagaimana orang ini rendah hati, orang yang luar biasa. Ada di sekeliling saudara lihat. Jangan sampai kita hanya menghakimi, melihat, menunjuk. Melihat yang lain lebih dari saya. Ayo, berpikir itu.
Ya, dan ini adalah praktek hari lepas hari. Seperti sikat gigi tadi saya katakan. Saudara nggak akan sehat gigi saudara hanya dengan sikat gigi sekali dan seminggu lupa, enggak, ya. Tapi hari lepas hari. Saudara nggak bisa mengasihi suami istri saudara hanya dengan sekali. Oh, pada saat honeymoon, ya, bukan bulan, tidak. Hari lepas hari, lakukan hal yang sama terus menerus. Saudara tidak bisa menjadi bodybuilder tadi hanya dengan ke gym 9 jam hari ini, seminggu lupa, enggak. Hari lepas hari, 20, oke, saya lakukan. Dan ini konsisten. Saudara yang kekasih, ini firman Tuhan, ini sabda Allah. Dan sabda Allah ini akan membebaskan kita, yang memberikan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal budi kita, yang memelihara hati kita, memelihara kesehatan kita, dan memelihara saudara dan anak cucu saudara. Saudara yang kekasih, ada sukacita senantiasa, dan saya percaya ada upah yang Tuhan berikan, yang itu menjadi visi kita semua. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sekali lagi kami bersyukur untuk Yesus Putramu, Tuhan kami. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Allah, the Logos, Yesus Logos, Yesus yang adalah firman, yang jadi manusia menjadi sama dengan setiap kesulitan, kesengsaraan, sakit hati, disakiti, dan lain-lain. Tapi Tuhan Yesus, Engkau keluar sebagai pemenang. Karena Engkau sudah membuktikan dengan cara merendahkan diri sehabis-habisnya. Sampai dipermalukan, dihajar, sampai mati di kayu salib. Hal yang paling memalukan, yang orang Yahudi tidak bisa pikirkan. Tuhan Yesus, Engkau lakukan itu karena Kau mencintai. Ini kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Dan hamba berdoa untuk kami semua, supaya kasih itu Tuhan mengalir dalam hati kami malam ini. Mengalir dalam akal budi dan pikiran kami, di luar akal budi yang bisa kami pikirkan. Dan kasih itu melanda hati kita. Menerobos hati kita yang paling dalam, yang sakit, yang saat ini kering. Dan kasih itu biar membasahi hati kami semua. Bapa di surga, dan biar hanya dengan kerendahan hati ini, kami belajar mementingkan orang lain, menganggap orang lain lebih. Tuhan, biar kami bisa mempraktekkan ini hari lepas hari. Ampuni kami saat kami tidak bisa, Tuhan. Ampuni hati dan pikiran kami saat kami tidak bisa lakukan. Tapi malam hari ini hamba berdoa, biar ada kasih, ada kuasa, ada cinta-Mu Yesus. Dan kami juga berdoa untuk kesembuhan dari tubuh kami. Pada saat damai sejahtera itu yang melampaui segala akal hadir dalam akal budi kami. Ada penyembuhan di dalam tubuh kami. Tubuh kami dipelihara oleh kasih-Mu. Terima kasih Yesus, yang sakit biar di dalam kasih, di dalam bilur-bilur Yesus Engkau disembuhkan malam ini. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan hidup kami. Dan kami mau belajar dari Engkau, Yesus. Sukacita yang melimpah Engkau siapkan. Dan terima kasih malam ini kami bisa bersama-sama demi Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa. Ini dan sepanjang masa. Amin. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada Kowimpi yang sudah memberikan firman yang sungguh luar biasa, sungguh meneguhkan kita, terutama di saat-saat sekarang. Banyak sekali mungkin di antara kita yang kurang bersukacita, bersungut-sungut, kok kapan saya bisa ke gereja, kapan saya bisa ke mall, kapan saya bisa ke rumah mami saya mungkin, atau ke rumah siapa saja, atau mungkin mau pengen cepat-cepat makan ke restoran. Tapi kita tadi mendengarkan sungguh pengajaran yang sangat meneguhkan kita. Kita harus selalu bersukacita, jangan bersungut-sungut. Terima kasih sekali lagi kepada Kowimpi yang sudah meneguhkan kita. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, hari Senin kita kembali akan berkumpul bersama-sama lewat Zoom online, PD online kita, bersama dengan Ibu Ratna Nirmala. Ini maaf ya, mungkin dari tadi screen sharing-nya ada sedikit masalah teknis. Beginilah kalau dunia internet ya, ada gangguan sinyal sedikit mungkin jadi agak kacau sedikit. Ya, pada hari Senin nanti tanggal 15 Juni jam 19 kita akan open room di Zoom seperti biasa pukul 18.45
sesi 2 pemuritan, yaitu dengan tema relasi dan persaudaraan yang akan dibawakan oleh Ibu Ratna Nirmala. Kami mengundang semua untuk kembali kita bersama-sama bersekutu untuk mendengarkan pengajaran sesi kedua ini. Kemudian, Bapak Ibu yang terkasih, PD Kakak Santo Kristoforus telah mempunyai YouTube channel. Kalau pada hari Senin, itu nanti kita akan ada di Zoom dan juga ada di YouTube channel. Bagi Bapak Ibu, silakan mengklik nanti ya di YouTube channel PD. Bagi yang belum subscribe dan nge-like, silakan like dan subscribe PD PKK Santo Kristoforus. Dan sekali lagi kita berdoa bagi Kowimpi untuk setiap pelayanannya, untuk setiap pekerjaannya, dan juga untuk kesehatannya, agar Tuhan selalu memberkati dimanapun Kowimpi melayani, dan juga sukacita selalu menyertai di dalam kehidupannya. Kita akan tutup persekutuan kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada worship leader, Bro Jimny, silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Citintin, terima kasih kepada Pak Wimpi. Kita tutup dalam nama Bapa dan Putra yang Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu, terima kasih untuk setiap firman-Mu. Biarlah Engkau firman-firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kau berkati Kowimpi, Kau berkati segala kehidupannya, Kau berkati setiap pelayanannya. Biarlah pelayanan dia boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarganya, dan berimpak bagi semua orang yang boleh mengenal dia, yang boleh setiap firman-Nya boleh disampaikan Tuhan. Kau beri kesehatan yang terbaik, Kau beri segala finansial yang terbaik, dan segala sesuatunya yang terbaik untuk komunitas dia, untuk keluarga, dan untuk segala sesuatunya Tuhan. Kau jaga dia Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua keluarga Tuhan yang saat ini mungkin mengalami efek dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, biar Kau jamah mereka Tuhan. Kau beri mereka ketaatan untuk selalu mengikuti Engkau Tuhan, selalu bersyukur dan bersukacita Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami bersukacita bersama Engkau Tuhan, maka ada kekuatan baru Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami menjalani kehidupan kami Tuhan dengan sukacita dan bersyukur selalu Tuhan, maka Engkau ambil alih permasalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau berkati kami, Kau lindungi kami selalu senantiasa, dan biarlah kami selalu berpegang hanya kepada Engkau Tuhan. Segala kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita akhiri dengan lagu penutup, Pak Agus, amin. Kita akhiri dengan lagu penutup, yaitu lagu Sukacita. Sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi apa yang karena anugerahnya, karena perbuatannya, gelora sukacita, oh, oh, gelora sukacita, oh, oh, gelora sukacita, oh, oh, di hadapannya. Terima kasih, sampai jumpa di PD hari Senin ya. Jangan lupa catat tanggalnya, hari Senin depan kita ada PD kembali. Terima kasih. See you. Terima kasih semua. Terima kasih Kowimpi. Terima kasih semua tim PD dan umat PD. Sampai ketemu lagi Senin yang akan datang. Thank you Kowimpi. Thank you. God God bless. bless.